Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwidiani MA dengan nomor stambuk 10536110039 dari kelas Matematika 6A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex dengan mata kuliah program linear. Adapun pengertian metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan sampai multivariabel. Nah, ada beberapa istilah dalam tabel simplex yang perlu kita ketahui sebelum menyelesaikan contoh soal metode simplex. Yang pertama itu iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Variabel non-basis. Variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Kemudian, variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack. Jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan dengan tanda kurang dari atau variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan tanda lebih dari atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas atau tanpa fungsi non-negatif. Kemudian solusi atau nilai kanan. Nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada. Karena aktivitas belum dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan -1. Kemudian variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi pada solusi awal. Variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Selanjutnya, variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Selanjutnya, variabel buatan. Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal. Karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas. Nah, selanjutnya kolom pivot. Kolom pivot atau kolom kunci adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot. Nah, baris pivot adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Baris pivot juga dikatakan dengan baris kunci. Kemudian elemen pivot atau elemen kunci adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex selanjutnya. Kemudian variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya.
variabel masuk dipilih setelah dari variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Kemudian variabel keluar. Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Nah, kita masuk pada contoh. Contohnya, maksimumkan Z dengan nilai sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 dengan fungsi kendala x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 2. Kemudian 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 3. Fungsi kendala berikutnya 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari 8, di mana x1, x2, x3 nilainya lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita mengubah bentuk fungsi tujuan. Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 tambah 0s3, atau kita ubah bentuknya ke dalam bentuk baku, yaitu Z dikurang 8x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 dikurang 0s1 dikurang 0s2 dikurang 0s3 sama dengan 0. Kemudian mengubah fungsi batasan. Fungsi batasan yang pertama yaitu x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s1 sama dengan 2. Kemudian 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah s2 sama dengan 3. Kemudian 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah s3 sama dengan 8, di mana nilai x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Langkah 3, kita menentukan tabel solusi awal, di mana variabel basisnya, variabel basis x1, x2, x3, s1, s2, s3, z kolomnya, kolom variabel basis z, s1, s2, s3 dengan nilai, kita masukkan nilainya, bisa dilihat pada tampilannya pada layar. Kita masukkan nilai di kolom. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan kolom entering variabel, atau dengan kata lain menentukan kolom kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci kita melihat nilai dari baris Z yang memiliki nilai negatif yang terbesar. Nah, bisa kita lihat pada baris Z yang memiliki nilai negatif yang terbesar ada pada kolom X2, yaitu minus 9. Maka sehingga kolom kuncinya atau kolom entering variabelnya adalah X2. Selanjutnya menentukan baris leaving variabel, atau dengan kata lain baris kolom kunci. Nah, tadi kita telah menemukan kolom kunci. Sekarang kita menentukan baris kunci. Nah, untuk menentukan
baris kunci, kita harus mengetahui rasionya dulu. Untuk mengetahui nilai rasio, kita harus mengoperasikan nilai kanan dengan kolom kunci. Nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu rasio pada Z 0 dibagi 9 minus 9 0, kemudian 2 dibagi 1 sama dengan 2, 3 dibagi 3 1, dan 8 dibagi 6 8/6. Sehingga kita untuk menentukan baris kuncinya, kita melihat nilai rasio terkecil selain pada nilai baris set. Nah, nilai rasio terkecil di antara S1, S2, dan S3 di sini ada pada S2, yaitu angka 1. Sehingga baris kuncinya adalah baris pada S2. Nah, langkah selanjutnya, setelah mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, sekarang kita menentukan pivot elemen atau angka kunci. Angka kunci diperoleh dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, bisa kita lihat pada kolomnya, jadi angka kunci diperoleh yaitu angka 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat tabel baru, membuat baris baru kunci. Karena nilai kunci berada pada kolom X2, maka baris S2 kita ubah namanya menjadi X2, dan nilai-nilai pada baris S2 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Maka kita mendapat nilai baris kunci yang baru, yaitu baris X1. Nah, inilah hasil dari operasi membagi nilai baris dengan angka kunci. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu mencari baris baru selain baris kunci atau pivot. Untuk mencari baris baru, yaitu kita menggunakan rumus baris lama dikurang angka kolom kunci dikali dengan nilai baris kunci. Kemudian setelah kita operasikan, kita mendapatkan nilainya. Nilainya bisa dilihat. Nah, langkah selanjutnya kita mengulangi mencari elemen entering variable, leaving variable, pivot element. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru. Nilai-nilai tersebut setelah proses ini merupakan proses iterasi 1. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilainya, kita kembali memperhatikan tabel nilai yang ada pada tabel, dan bila pada baris set masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan nilai negatif, kita ulangi lagi langkah-langkah sebelumnya. Ini kita lakukan terus-menerus sehingga tidak ada pada variabel set yang bernilai negatif. Sekarang kita masuk pada langkah akhir, yaitu variabel masuk. Dengan demikian adalah X1. Variabel keluar adalah S3 serta elemen pivot yaitu 3. Hasil perhitungan iterasi kedua adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian sehingga kita bisa menarik kesimpulan, karena tabelnya sudah optimal, pada baris set sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Dengan nilai S1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan 7/9, S3 sama dengan 5/9,
Z sama dengan 31/3. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan tentang metode simplex. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.